apa yang saya sampaikan itu ada di Pak Prabowo. Prabowo juga bisa rekonsiliasi. Apalagi Prabowo ini kan ketua umum partai yang selalu dihina, ditipu, direndahkan. Artinya dia ini lahir dari sebuah proses panjang. Apalagi saya sosok orang yang dulu meminta Pak Prabowo ditangkap tuh. Saya ini orang yang dulu minta Pak Prabowo ditangkap waktu 2019. Nah, ketika kita ketemu dengan Pak Prabowo, ya luar biasa ya sikap Pak Prabowo ke saya itu cukup menjadi rujukan lah, siapapun pemimpin, siapapun calon pemimpin bangsa ini harus bisa bersikap seperti Pak Prabowo yang selalu melupakan masa lalu kemudian mampu memaafkan. Karena menjadi pemimpin yang selalu dikritik dengan keras itu kecenderungannya baperan. Kita lihat banyak pemimpin-pemimpin kita yang baperan lah ya kalau bahasa anak-anak sekarang itu dan kita melihat Pak Prabowo itu dia tegak lurus saja sama cita-citanya. Makanya kayak kemarin ada kawan saya Adian Apitupulu coba membandingkan Pak Prabowo soal Pak Prabowo tuh nggak pernah menjadi anggota dewan. Kemudian Pak Prabowo dibilang nggak pernah menjadi gubernur. Ya saya jawab dengan data yang kita miliki. Misalnya kayak kalau Pak Prabowo dibilang tidak pernah menjadi anggota, iya betul. Tapi Pak Prabowo mampu melahirkan 78 anggota dewan DPR RI. Kedua, Pak Prabowo memang tidak pernah menjadi gubernur. Tapi Pak Prabowo mampu melahirkan sekitar 5 gubernur. Itu dan ini saya yakin orang-orang yang nyinyir kemudian coba selalu merendahkan Pak Prabowo, saya yakin tidak akan mampu seperti apa yang Pak Prabowo lakukan, gitu. Dan ini juga harus publik ketahui bahwa Pak Prabowo itu politisi atau pemimpin yang lahir dari sebuah proses panjang lah ya, proses pergolakan politik yang luar biasa, yang belum tentu dihadapi oleh kawan-kawan yang selalu underestimate Pak Prabowo. Itu Prabowo kan selalu dihina, difitnah, diapain. Bro, itu. Jadi ya, saya rasa penting untuk ke depan nanti kita benar-benar mencari pemimpin lah, yang pemimpin yang bukan instan, bukan pemimpin yang tanpa sebuah proses. Kalau cuma menjadi anggota dewan, aduh, terlalu kecil lah buat Pak Prabowo. Orang dia juga mampu jadi menciptakan atau melahirkan 78 anggota dewan. Gitu. Ya beda lah. Prabowo itu tipikalnya leader ya, bukan follower. Gitu. Dia capres yang lahir dari sebuah kepemimpinan, bukan dari saya mau nggak enak ngungkapinnya, nanti orang anggap saya mau membandingkan atau menghina capres yang kita lihat tipikalnya kayak boneka gitu loh. Begitulah kira-kira. Pasti kok kabur. Alhamdulillah. Selesai beres-beres juga ini kan. Ya kebetulan kita udah nyampe nih kawan kita ini Bung Yusuf Blegur. Bung Yusuf Blegur, aktivis GMNI 98. Kebetulan sekarang ada di kubu Anies Baswedan dengan browniesnya. Nah, kemudian gimana nih tanggapan Bung Yusuf terkait idealisme 98 untuk 2024? Bung Yusuf sudah memberikan paparan sedikit. Sudah, tinggal Bung Yusuf nih. Sebelah-sebelah dari brownies. Mau silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera yang saya hormati Bapak Jenderal Purnawirawan Atang yang luar biasa tetap menunjukkan spirit gerakan perubahan istilahnya. Perbaikan lah, minimal perbaikan bangsa. Yang saya hormati juga. Nyelip-nyelip sedikit ya apa ya? Nitip-nitip. Dan juga yang saya hormati rekan saya, sahabat saya, Emmanuel Ebenezer, atau biasa di kalangan kita dipanggil Bung Noel. Cek. Ini juga contoh manusia luar biasa yang Cek. sikap, punya komitmen dan punya integritas yang pada intinya muaranya pada perbaikan-perbaikan dan bagaimana negara ini bisa
diselenggarakan sesuai dengan konstitusi Undang-Undang 45 dan punya ruh Pancasila ya dalam naungan NKRI. Ini satu kiprah atau eksistensi kawan yang harus kita hormati, kita hargai dan menjadi contoh juga untuk banyak kalangan. Satu lagi ini kawan kita, maaf, Bang Akbar. Bang Akbar ya. Akbar Hussein. Oh, Akbar Hussein. Lo dari apa kemarin? Oh, sama lah ya, sama. Dia bisa di Prabowo, bisa di Ganjar, bisa juga di Anies. Nasional. Selama masih figurnya orang Indonesia, bukan orang asing, nggak apa-apa. Siap. Itu jadi perdebatan, sorry, dipotong sedikit. Ini kan banyak nih orang Indonesia asli. Nah, sementara Anies katanya keturunan Arab, kan gitu kan. Nah, terus kemudian yang asli cuma Pak Ganjar sama Pak Prabowo aja nih, gimana nih ceritanya nih? Bisa dijelaskan? Ya, pertama perlu orang ya astronomi, perlu antropologi untuk bicara soal orisinilitas, genuisitas orang Indonesia asli. Karena kalau kita bicara tarik ke belakang, sejarahnya berdasarkan tinjauan geografis, geopolitis, dan mungkin geostrategis, bangsa kita itu sesungguhnya percampuran dari beberapa etnis dan suku bangsa di dunia. Iya. Dan salah satu contohnya saya ini contoh sederhana aja ya. Ayah saya itu dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau ditarik sejarah ke belakangnya, itu ada percampuran suku-suku yang besar di dunia, termasuk keturunan Afrika, keturunan Eropa gitu. Jadi dalam konteks itu kita mungkin, saya merasa tidak kompeten untuk bicara itu, tapi dalam konteks keindonesiaan yang berbasis pada konstitusi, pada Undang-Undang Dasar 45 dan spirit Pancasila, kemudian tinjauan historis ideologis, maka kita bisa mengacu soal itu. Misal dalam undang-undang disebut warga negara Indonesia asli, yang kemarin kemudian dirubah oleh amandemen Undang-Undang Dasar 45 di bias itu. Jadi kalau bicara itu jelas kita bisa tarik benang merahnya. Ya kalau konteksnya Pak Anies, ya kita tinjau dari latar belakang sejarah keluarganya, keturunannya ya, salah satunya. Mungkin bisa ditarik benang merahnya terkait Sumpah Pemuda mungkin ya. Ya, lebih dekat ke situ karena yang mengakui etnis orang Indonesia itu dari pendatang itu adalah suku bangsa Arab ya. Dan representasi dari kebinekaan kemajemukan bisa dikerucutkan pada aspek-aspek tadi ya. Sejarah dan lain sebagainya. Bagaimana pergerakan kebangsaan Indonesia di mana putra-putra daerah itu ya kemudian ikut andil, termasuk bangsa Arab. Sampai saat itu ada pendirian partai politik yang berbasis Arab ya, yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Betul. Jadi saya pikir bisa referensi itu bisa menjadi kuat lah ya. Ya. Sebenarnya udah bukan menjadi perdebatan lagi ya seharusnya ya. Hal itu kan gitu kan. Jelas lah kakeknya Pak Anies kan sebagai tokoh pahlawan yang ikut mensosialisasikan kemerdekaan Indonesia sebagai perjuangan diplomatis sampai ke Mesir segala macam kan. Kecuali kalau bapaknya Anies Baswedan ini katakanlah, mohon maaf ya, orang Cina yang mengkhianat ya, yang banyak disebut di sejarah kita, dalam sejarah pergerakan kita ada pengkhianatan, ya itu kita boleh menafikan itu dan boleh menentang lah proses-proses kepemimpinan nasional yang sekarang diikuti Pak Anies. Jadi kayaknya kita udah nangkep nih, kalau dari Bung Yusuf dengan dari Bung Noel udah nangkep nih idealis 998 nih kemana gitu kan. Nah, kita menunggu nih tanggapan dari Pak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dengan carut marutnya, saya katakan carut marutnya dalam pemilu ini ya. Tapi ambil hikmahnya dari saya ya, oleh saya, bahwa saya bisa ketemu dengan tokoh 98, baik ini dari ketua relawan dari Bapak Prabowo, Prabowo Mania, nah, Bung Immanuel dan Mas Yusuf ya, dari Brownies ya, dari Pak Anies. Kebetulan saya ini termasuk juga ada yang telepon saya dari pihak Ganjar Pranowo gitu. Jadi saya ini di pihak yang netral ya, di mana saya mempunyai poros alternatif ini untuk ya mengantisipasi
kemungkinan terjadi sesuatu. Dan ini terus saya lakukan dengan berbagai pihak, dengan berbagai partai politik. Saya berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana sekarang ini ada indikasi dan terang-terangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 akan dirubah, bahkan akan diganti. Pancasila menjadi 3, bahkan menjadi 1. Ini yang perlu kita prihatinkan. Yang saya inginkan untuk para calon-calon presiden ini, yang pertama kan sekarang Pak Ganjar Pranowo sudah jelas 20%. Tapikah itu akan lancar sampai kepada pendaftaran? Belum kan? Belum. Bisa saja berubah, bisa saja diganti. Nah sekarang Bapak Anies Baswedan dengan Koalisi Perubahan. Nah sekarang masih belum ada suatu kejelasan, belum mendeklarasikan beliau menjadi capres dan siapa cawapresnya, bacawapresnya, Semua bisa berubah. Pak Prabowo juga beliau sebagai bacapres dan siapa bacawapresnya. Baru saja saya melihat di televisi bahwa untuk bacawapres dari Bapak Prabowo itu diserahkan kepada Pak Muhaimin Iskandar. Terus siapa? Kalau ada yang masuk, ini adalah politik bahwa siapapun juga yang mau menjadi cawapres itu hak prerogatif daripada baca pres. Tetapi kalau menunjuk yang lain, itu bagi mereka sakit hati, keluar. Akhirnya ini tidak memenuhi syarat. Ini adalah politik yang sebetulnya hanya tinggal 3 bulan lagi untuk didaftarkan. Tetapi saya hanya meminta kepada seluruh relawan, realistislah untuk mendukung calon-calon bakal calon presiden. Kondisi negara ini sekarang ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ini dilihat dari kasus-kasus yang muncul ke permukaan, di mana para pejabat-pejabat kita ini, saya malu ini, dengan kasus-kasus besar, 349T yang dimunculkan oleh Bapak Menko Polhukam maupun MD, berhenti sampai dengan sekarang. Nggak ada kejelasan. Harusnya seorang Menko harus jalan terus itu. Dan mampu mengkoordinir Iya. Apalagi seorang Menko beliau Terus juga yang 300 miliar. Belum lagi BTS. 8,4 katanya. Bisa lebih, bisa kurang. Bisa lebih, bisa kurang. Itu kenapa? Kok seperti tidak ada beritanya lagi BTS? Hanya yang dimunculkan sebagai tersangka salah satunya adalah Pak Johnny G. Plate dari Partai Nasdem. Tetapi di dalam berita itu keterlibatan tokoh-tokoh nasional dari beberapa partai politik. Dari partai politik yang notabene ada di dalam. Nah, muncul kembali sekarang masyarakat dari hampir seluruh Indonesia telepon saya, bagaimana Pak sekarang ini, banyak masyarakat yang kena ancaman, banyak tanahnya yang diambil, diminta dengan harga yang sangat rendah, sangat rendah, tambang-tambang mereka diambil, baik sawit maupun tambang yang lain. Saya bilang kalau ada pejabat yang mengklarifikasi kepada saya, tambang yang mana, lahan sawit yang mana yang diambil oleh orang-orang tertentu dengan dibackingi oleh aparat, saya akan tunjukkan
saya akan tunjukkan. Tetapi dengan komitmen, oke, kita datangi, misalnya ke Kalimantan. Tetapi ini harus diselesaikan. Kalau hanya meminta saya untuk menunjukkan tanpa ada penyelesaian, itu saya tidak berkenan. Karena laporan-laporan dari berbagai daerah, ya, itu masuk tangan saya. Inilah sebetulnya saya juga meminta kepada bakal calon presiden ini, ya, harus betul-betul mereka itu amanah, dan menjadi pemimpin itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk bangsa dan negara. Karena rakyat ini tahu kok. Karena mereka tidak melihat elektabilitas. Ya. Elektabilitas yang dibuat. Ya. Bisa muncul ke permukaan, jebret. Nah, ini kan sayang membayar elektabilitas, ya, yang abal-abal menurut saya, ya, abal-abal. Ya, bukan sih ini di masyarakat naik, tapi dalam elektabilitas sekian. Makanya orang-orang yang punya polling ini akhirnya bergelut nih. Nggak sesuai Ya, fakta, ya. nggak sesuai dengan fakta. Ya, saya juga bertanya kepada mereka, ini yang benar yang mana sih? Nah, itu yang Kepada pihak ini benar Pak. Kepada pihak ini nggak benar, itu bayaran. Ya itu terserah. Yang saya juga nggak tahu. Nah, itu Ya, yang bisa jawab Bung Noel. oh benar ya. Ada di pemerintah gitu. Iya. Dan juga rakyat itu harus mengerti Iya. untuk memilih calon presiden negara Republik Indonesia, bukan hanya di tingkat nasional saja, apalagi lokal. Ya toh? Yang taunya hanya lokal saja. Kita ada 38 provinsi sekarang ini. Bukan hanya satu provinsi saja. Nasional dan tidak juga nasional, tapi harus internasional, ya, dikenal dan berani tampil di internasional. Ya, toh? Ya saya nggak menyebutkan bagaimana berbicara di PBB, bagaimana ada tokoh kita yang digandrungi, ya toh, oleh para kepala-kepala negara, ya, di Eropa, di Amerika. Itu bukan hanya tingkat lokal atau paling tinggi secara nasional, bukan. Ya. Kita berkepentingan dengan dunia internasional, ya. Dan saya yakin pun juga bahwa pemilihan presiden itu mau tidak mau pasti ada ikut campur negara-negara ketiga. Pasti. Karena kepentingan daripada mereka, salah satunya untuk mengamankan aset-aset mereka yang ada di negara kita. Baik, Ya, kira sementara itu. Baik, jadi mungkin kalau Pak Jenderal ini sudut pandang dari ketahanan nasional, kedaulatan negara, gitu kan. Kebetulan juga dari basicnya juga memang dari pertahanan keamanan militer gitu kan. Jadi bagaimana menciptakan kondisi ini menjadi yang smooth, yang kondusif seperti itu ya. Nah, terkait untuk masalah elektabilitas, mungkin Bung Noel kali bisa menambahkan, ngasih tanggapan kali kan. Bagaimana pada saat periode zamannya Pak Jokowi gitu kan, di 2014, 2019, Jawab pertanyaan. ya terkait ya itu yang tadi Pak Jenderal bilang, elektabilitas, survei dan lain sebagainya. Gimana Pak? Oh ya. Bahwa ini bukan soal elektabilitas, ini soal pertarungan bangsa ini. Pertarungan bangsa. Nah, Iya. saya setuju. Kita nggak mau bangsa ini malah terpuruk karena persoalan riset lembaga survei. Tapi saya melihatnya kemari-mari ya ada semacam sedikit kejujuran lah ya, lembaga riset soal bagaimana coba melakukan riset ada seimbang ya. Ada beberapa riset saya lihat Pak Anies menang unggul,
kemudian ada beberapa riset Pak Prabowo, juga di beberapa riset ada Mas Ganjar. Maksud saya ya 3 kader bangsa ini kan kader unggulan semua. Yang nggak pantas kita nggak punya nggak punya hak moral untuk merendahkan Mas Anies, merendahkan Mas Ganjar. Proses sebagai pendukung Pak Prabowo yang saya punya terbelakang juga dulu pernah berhadapan dengan Pak Prabowo, bahkan saya orang yang meminta Pak Prabowo ditangkap, dan itu ada jejak digital. Betul. Apalagi Yusuf Legur ini kan sama-sama kita jatuh 98. Iya. Saya juga punya beberapa perbedaan secara pandangan politik kita pernah gitu. Tapi kan bukan di situ. Kita mau ke depan ini bangsa ini harus lebih baik. Kami berdua kita kan punya komitmen soal menjaga demokrasi. Itu lebih pentingnya. Kenapa? Kalau kita punya komitmen terhadap demokrasi, kita nggak boleh pada satu arah pandang atau satu sudut pandang soal demokrasi. Demokrasi tidak boleh diterjemahkan hanya oleh satu institusi atau satu entitas. Hari ini seakan-akan kan demokrasi, Pancasila, NKRI hanya sekelompok satu entitas. Mereka yang mendukung kekuasaan ini bahaya. Iya. Mas Anies beda, atau kawan saya Yusuf Legur beda pandangan dengan saya, bahwa saya anggap bahwa Yusuf Legur bukan NKRI, tidak Pancasila. Ngawur gimana? Dia punya kontribusi besar terhadap proses perubahan demokrasi. Nah, orang-orang itu kan tidak tahu. Kedua juga kita lihat miris ya. Ada partai besar yang merasa semacam coba ingin memonopoli kekuasaan di republik ini, ingin memonopoli yang namanya demokrasi. Dan itu kita marah, kita tidak bisa. Apalagi sempat dulu mengusung yang namanya pemilihan tertutup. Itu kan mengkhianati apa yang kita perjuangkan. Pemilihan tertutup kacau itu. Dulu cita-cita kita kan pemilihan langsung dan terbuka. Betul. Dibajak juga. Jadi ya biarlah proses proses demokrasi ini biar rakyat yang menilai, karena biar gimana pun pemilik saham terbesar ini kan rakyat. Ketua umum partai, apalagi tidak ada yang namanya populi itu suara suara. Nggak ada yang bilang namanya suara ketua umum partai adalah suara suara. Gitu. Nah, dari apa yang saya sampaikan sekarang ini ya kita ke depan ini coba lebih pada bicara tentang substansi aja lah. Jangan underestimate, jangan terlalu khawatir. Apalagi Mas Anies lebih khawatir kan maju orang yang milih rakyat. Ya artinya gini. Ini elit-elit ini sudah tidak lagi percaya dengan Anies Baswedan, tidak lagi percaya dengan nama rakyat, kehendak rakyat. Ketakutannya berlebihan, sudah ada paranoid. Ya, paranoid politik ya. Nah itu yang membuat kita miris lah ya. Sampai kawan-kawan ya wajar ada kecurigaan dari para pendukung Anies. Ini ada semacam apa gitu loh. Sekarang sih wajar, karena ya cara tidak terhormat lah. Cara tidak terhormat biarin aja toh. Jadi nggak jadi kayak saya bukan pendukung Anies. Tapi tidak pantas kalau Anies harus dipinggirkan karena alasan-alasan kekuasaan, gitu. Karena kecenderungan pasti apa? Abuse of power yang terjadi, penyimpangan kekuasaan, yang semuanya kita pernah marah atas kerakusan kekuasaan. Kita tidak mau. Kan kita ngambil pilihan demokrasi hari ini. Itu kita sepakati bahwa alam demokrasi hari ini harus kita sepakati. Jangan diganggu lagi gitu loh. Makanya kemarin apa yang Pak Prabowo lakukan adalah soal rekonsiliasi itu penting sekali. Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan Jokowi aja dianggap Pak Prabowo haus kekuasaan dan sebagainya. Itu Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan Jokowi artinya itu bukan hasil minta-minta, ingat. Ya. Saya pendukungnya Pak Jokowi dan sekarang saya pendukungnya Pak Prabowo. Harus saya jelaskan. Ya. Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan Jokowi bukan hasil ngemis dan minta-minta. Itu hasil apa? Integritas Pak Prabowo, kualitas Pak Prabowo sebagai pemimpin kader bangsa. Dia tidak minta. Pertimbangannya apa? Bangsa ini saya nggak mau hancur. Harus ada rekonsiliasi. Itu kata kunci itu yang penting apa? Rekonsiliasi itu. Dia tidak mau bangsa ini nanti cabik-cabik gara-gara persoalan pemilu. Ya. Gitu loh. Ya, padahal pemilu itu pesta demokrasi yang gembira kan. Nah itu kacau sekali tuh. Sampai ribut-ribut di tengah-tengah organisasi kecil namanya keluarga. Itu nggak baik. Ya artinya dalam hal ini emang menjadi tugas kita untuk membuat cerdas rakyat, cerdas anak-anak bangsa gitu kan dalam menyikapi politik yang akan datang. Sebetulnya bukan rakyat harus diedukasi. Saya tidak sepakat. Justru bukan. Yang harus diedukasi adalah kekuasaan. Elit dan kekuasaan harus diedukasi.
Karena yang merusak ini bukan rakyat, rakyat masih senang aja. Ada aturan, ada apa semua. Yang merusak hari ini kan tatanan demokrasi kita elit. Ini para pembajak nih, pembajak demokrasi. Oke. Ini harus dikuasai oleh kekuasaan dan elit. Kayak gitulah. Nah ini kebetulan udah ada beberapa audiens nih dari Bang Hasbullah, mungkin mana ada Bang Hasbullah ya, mau Hasbullah. Oke, coba nanti cek dulu. Kita kasih ke audiens dulu ya, biar ada Hasbullah 98 juga. Iya. Dari mana ya dia? Dari game HMI juga ya? Enggak, bukan. HMI ya? HMI. Hah? Belum ada ya? Mungkin yang Itu nomor. Nah, dari sini. Ini. Oh, iya. Bang Hasbullah monitor mungkin. Iya. Bentar, audionya belum keluar, Bang. Bentar. Siap. Ya, silakan Bang Hasbullah, ini dari HMI ini 98 ya. UI ini. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, yang saya hormati rekan-rekan. Itu bisa digedein ya? Ya, kita dalam menyiapin pilpres yang akan datang ini tentu kita berharap Nah, itu. narasi identitas itu tidak terulang Bukan. kembali ya. Kita cukup sudah kemarin Itu dari sini aja. Oh, udah. Dari sini. Cebong Kamre itu saya kira cukup membelah sosiologi masyarakat kita gitu. Harapan kita ke depan itu tentu kompetisi persaingan pilpres dalam konteks narasi, dalam konteks gagasan, dalam konteks demokrasi, tanpa kita harus saling mencederai ya satu sama lain anak bangsa ini. Karena kita perlu memberikan contoh juga kepada generasi muda kita bagaimana berkompetisi yang ketat, yang kuat, tapi pasca kompetisi kembali lagi seperti bersatu. Nah, kita berharap bahwa kecintaan nasionalisme anak bangsa sekarang ini yang menjadi PR kita yang harus kita berikan contoh dari pemimpin. Jadi nasionalisme, cinta ke tanah air bangsa ini saya kira perlu kita tumbuh kembangkan lewat suri tauladan para pemimpin. Ya, Nah, gimana dek? Ya, saya kira gitu ya, mungkin saya berikan apresiasi terhadap diskusi hari ini. Baik, Bang. Maksudnya? Ya, Baik, nanti dilanjut Bang Hasbullah ya. Monitor terus Bang Hasbullah. Ya, satu Camry. Oke, makasih Bang Hasbullah. Mungkin ada audiens yang lain. Ya, itu baru balik nama yang dari mau istri menanggapi saya itu. Bang Istri saya kan udah dan meninggal. Bang Yusuf. Berapa kena progresifnya? Ada Sinta Ariana nih. Coba. Atau siapa itu? Iya, Bang Waduh, Ibnu. sama lagi. Ya, silakan. Ya udah, pokoknya selesaikan itu secepatnya, saya bayar gitu aja lah ya. Apa tanggapannya Bang Sinta? Dek, ya. Udah, selesaikan dulu itu semuanya. Saya kan, ini saya bayar ya. Oke. Nah, hari ini bisa selesai nggak semuanya? Bisa untuk ada jenderal kapang ya. Iya, udah selesaikan, nanti saya bayar pasti ya. Oke, ya ada ya. Terus Mbak Sinta terus. Oke, yuk dan yuk. Iya. Jadi saya berkreasi dengan diskusi hari ini terkait poros alternatif ini satu tema yang politik buat saya. Sebenarnya rakyat hari ini betul yang dikatakan seorang tidak membutuhkan sebuah konstruksi atau sebuah perencanaan, tapi real nyata di lapangan itu yang dibutuhkan sosok pemimpin hari ini untuk rakyat Indonesia ya. Kemudian saya juga melihat dari tadi Pak Jenderal mengatakan terkait banyak kasus yang panas dan sebagainya. Ya, dan itu sebenarnya apa ya? Saya katakan ini adalah pengagitasian dan penyakit yang paling sering muncul di pilpres ketika kita memilih salah satu, apakah itu Pak Prabowo, apakah itu Pak Anies. Ini banyak hal yang kemudian
saya bingung ya, Bang Noel ya, sebagai senior saya di 98. Halo. Ya, ya, lanjut Mas Indra. Yang saya ditemukan ini, itu tadi, politik identitas selalu muncul, satu, ketika tergadang Ahok dulu ya, di awal ketika Ahok jadi gubernur, kemudian sekarang terulang kembali ketika Pak Anies akan mencalonkan. Memang gift of power ini sangat berasa ya. Jadi kalau kita membandingkan dengan teori keadilan menurut Aristoteles, ya kan, bagaimana yang equality ini itu harus seimbang. Yang saya melihat di dalam pola pilpres beberapa tahun kebelakang dari 2014 sampai dengan hari ini, kayaknya Republik Indonesia belum siap untuk menerima demokrasi yang seutuhnya. Kenapa? Karena ya itu tadi, rekonsiliasi mungkin sudah tergadang dari dulu ya. Lalu dibicarakan rekonsiliasi, kemudian ada revolusi dan berbagai macam. Tetapi ketika mereka bicara rekonsiliasi, mereka tidak pernah berbicara terkait pemeliharaan, ya kan, pemeliharaan terhadap apa nih, persatuan dan kesatuan, yang pada akhirnya kesembatnya mulai keluar nih slogannya, cebong kampret, ya kan. Ya sekarang juga banyak teman-teman dari timnya Pak Jokowi pindah ke Pak Prabowo karena rencananya katanya Pak Prabowo akan bergadang dengan Pak Ganjar dan sebagainya. Ini apa ya, saya melihat energi dari teman-teman sendiri sebagai tim jurusan hari ini tidak ada yang sanggup memberikan sebuah rule atau sebuah tema yang menggadang, yang betul-betul menggadang. Apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Apa sih itu Pancasila? Apa sih itu Undang-Undang Dasar 45? Gitu loh. Nah, ini yang saya prihatinkan. Karena figur-figur yang selalu menjadi perdebatan hari ini tetap di politik identitas. Yang kemudian, mohon maaf ya, ini tidak perlu adanya rekonsiliasi dan sebagainya. Ini harus ada yang namanya perubahan nalar yang sehat dari seorang pemimpin. Nah, kalau pemimpinnya aja beratus, keteladaannya juga tak ada, gimana kita sebagai generasi penerus akan meneruskan. Yaitu berbeda dengan seorang Soekarno ya. Nah, inilah yang saya anggap itu harus diperbaiki. Bagaimana kita memelihara itu. Kalau berbagai cara itu sudah dilakukan dari 2014 ya Mas Andi ya. Dari mulai rekonsiliasi, revolusi, dan lain sebagainya. Bahkan ada tergadang oleh salah satu pilpres waktu itu adalah revolusi mental yang kemudian disambungkan dengan bahasanya komunis dan lain sebagainya. Sebenarnya rakyat sendiri sudah tidak mau tahu ya. Cuma yang hari ini harus terjadi itu adalah betul-betul revolusi, bukan revolusi nalar lagi, tapi revolusi nalar para pemimpin. Terutama ini adalah orang-orang yang memegang tampuk the people power-nya, yaitu otomatis kan ketua partai politik. Oke, baik, Mas Sinta. Gitu. Ya, karena saya lihat ini sudah mulai perpecahan dari Nasdem sudah besar, kemudian dari Gerindra pun sama, PDIP pun sama, Golkar pun juga sama. Jadi jangankan kita bicara rakyat, yang di dalam alternatif polosnya nanti saja itu sudah perpecahan. Nah, itu bagaimana menanggapi hal-hal yang terjadi di dalam internal the people power untuk seorang pemimpin ini. Nah, paling itu aja. Oke, baik Mas Cinta, udah ditangkap masukannya. Terima kasih. Mungkin kita lempar dulu ke Bung Yusuf ya, Blegur ya, dari tadi ya, coba tanggapan Bung Yusuf terkait ini udah disinggung juga sama Sinta Ariana. Mikir kasih kecil. Saya ulangi bahwa saya tertarik dan mengapresiasi apa yang disampaikan kawan Noel yang telah bicara substansi
konstitusi demokrasi, meskipun kita dalam pandangan politik yang berbeda, tetapi tidak menyurutkan konsensus kebangsaan kita, ini patut dihargai. Dan bicara Anies, saya merasakan bahwa beliau pernah dulu di Jokomania dan sekarang di Prabomania, bukan tidak mungkin narasinya membela Anies dan sangat menghargai Pak Anies ya. Saya berharap ke depan beliau juga bisa mendukung Anies ya. Mudah-mudahan seperti itu, kita hargai pemikiran-pemikirannya yang luar biasa, konsistensinya terhadap demokrasi dan konstitusi. Nah, terkait soal politik identitas, sebenarnya saya mau mengangkat memori kolektif masyarakat kita, Jakarta khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sebelum pilkada 2017 dianggap sebagai salah satu trigger ya, memunculkan polarisasi. Ahok itu kan sudah jadi gubernur. Sebagai seorang yang memiliki latar belakang keturunan etnis Cina, nggak ada masalah dia bisa jadi gubernur. Terus apa persoalannya? Jauh sebelum 2017. Tapi kenapa Ahok tidak terpilih menjadi gubernur dalam pilkada 2017? Kenapa itu dimunculkan? Politik identitas. Padahal kalau bicara politik identitas, semua tidak bisa terhindar dari politik. Yang namanya identitas, baik dalam konteks sosial, ekonomi, politik, itu selalu melekat pada satu orang, suku, bangsa, atau kelompok manapun. Yang pertama, jadi saya merasa fenomena itu menunjukkan polarisasi ini didesain oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh sebuah anasir kekuasaan yang langsung bisa kan? Dia mencoba membuat video. mesin yang memproduksi gagasan-gagasan ekstrim ya terkait politik identitas dalam rangka sebenarnya semata-mata karena kepentingan politik praktis mata. Kenapa Anies kemudian diserang dengan politik identitas? Karena merasa itu sebagai bentuk satu kekhawatiran, kecemasan, frustasi, bahkan ketakutan jika Anies tampil sebagai satu pemimpin. Terlepas bahwa proses demokrasi konstitusi itu yang menghalalkan pada siapapun untuk bisa terlibat partisipasinya. Jadi saya menilai ini ada kekhawatiran ya tidak mampu bermain di wilayah gagasan dan konsep, kemudian diikuti oleh rekam jejak dengan prestasi dan penghargaan, ya kepentingan-kepentingan tertentu dalam hal ini anasir kekuasaan, ya termasuk saya sebut subordinatnya, buzzer, influencer yang berbayar itu, kemudian menyerang satu sisi yang dianggap sebagai satu kelemahan politik identitas. Kenapa waktu gubernurnya Ahok nggak diserang dengan politik identitas? Nah itu yang menarik. Ya, mayoritas umat Islam, kontribusinya terhadap kemerdekaan dan memelihara keutuhan bangsa ini juga besar. Tetapi ketika Pak Ahok menjadi gubernur yang notabene bukan dari kelompok mayoritas, bukan dari suku pribumi asli, kemudian tidak dipermasalahkan, bangsa Indonesia menerima dengan legowo, jiwa besar, toleransinya. Nah, kenapa ketika Pak Anies muncul, kemudian diserang oleh politik identitas? Dan perlu dipahami bahwa politik identitas itu merupakan satu keniscayaan, bahkan satu realitas dari keberadaan NKRI. Berkembang dari kemajemukan, kebinekaan, pluralitas. Toh, bangsa kita ini terdiri dari keberagaman, suku, etnis, dan budaya. Dan itu nggak bisa dibantah. Bahwa tadi disebut dalam Sumpah Pemuda ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Arab juga, Arab Lake ya. Itu nggak ada masalah. Kenapa sekarang pada saat politik identitas itu kemudian seolah-olah menjadi alat ampuh ya, senjata pamungkas untuk menghentikan kontestasi capresnya Pak Anies, langkah Pak Anies menuju presiden. Dan itu mengabaikan bahwa seperti yang kawan Noel bilang, hak konstitusi loh, hak warga negara untuk kemudian terlibat dalam proses-proses pengambilan kebijakan, keputusan terkait kepentingan publik, termasuk mengikuti tahapan-tahapan mencalonkan diri menjadi legislatif, DPD ataupun presiden sekalipun. Dan itu harus dihormati. Jangan kemudian karena kepentingan tertentu yang saya yakin ini juga menyangkut mentalitas, bukan orang per orang yang sebenarnya kalau bicara elit pemimpin kita, ketua umum partai politik, presiden, menteri dan sebagainya, sadar mereka juga melalui proses pergulatan politik yang panjang dan pemahaman kebangsaan yang baik. Tapi karena ini menyangkut soal pesanan oligarki ya, oligarki pemilik modal dan oligarki partai politik, mereka tidak berdaya. Kemudian harus menjadi kacung jongos daripada permintaan-permintaan oligarki yang sangat kapitalistik, yang sangat kolonialisme, ya, imperialisme untuk menguasai aset-aset dan kekayaan alam Nusantara. Sehingga jalan konstitusi ini, jalan demokrasi ini dikebiri sedemikian rupa sehingga hasil dari pemilihan presiden ataupun
pejabat-pejabat strategis yang menentukan bangsa Indonesia bisa dikuasai oleh mereka sehingga mereka bisa melaksanakan apa yang disebut dengan penjajahan gaya baru ya, neo-imperialisme dan kolonialisme baru. Mungkin itu. Ya, ini cukup menarik nih dari paparan Bung Noel dengan Bung Yusuf ini kan. Nah, ini kami dari Poros Alternatif ini yang mau kami dorong sebenarnya. Jadi bagaimana ini kembali dan terulang terus selanjutnya bahwa yang ditawarkan itu pemimpin ditawarkan dari partai. Kenapa tidak kita balik sebagaimana isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan pasal 2, di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh atas tanah tumpah darahnya, yang artinya dia berhak mengatur sendiri masa depan bangsanya. Ya, jadi kenapa tidak calon pemimpin itu didorong dari rakyat, diusulkan dari rakyat, ditangkap oleh partai-partai yang melalui proses elektoral, kan begitu harusnya kan? Nah, di situ yang jadi kekacauan. Nah, ditambah lagi tadi sudah didengungkan oleh Sinta Ariana terkait masalah people power. People power ini lagi rame nih, isu lagi rame saat ini, gitu kan? Nah, kita sebagian menghendaki, sebagian juga kan tidak, karena terkait seperti yang tadi Pak Jenderal paparkan terkait kedaulatan bangsa, keamanan dan lain sebagainya gitu kan. Kalau bicara people power sebenarnya sudah ada yang direpresentasikan oleh demokrasi, bahwa kemudian rakyat menyerahkan sepenuhnya kekuatan kedaulatannya itu melalui parlementer dan itu diatur dalam konstitusi. Cuma persoalannya adalah ketika partai politik dan para elit partainya ini kemudian bisa dibeli. Ya. Nah, itu kan masalahnya di situ kan. Artinya kita kalau bicara people power itu tidak tabu bahwa rakyat memiliki saluran terhadap apa yang menjadi kedaulatannya, apa yang menjadi haknya melalui mekanisme-mekanisme yang normatif, formal, melalui konstitusi. Tapi menjadi tabu dalam kondisi saat ini gitu loh. Iya kan? Ada kekhawatiran gitu kan sebagian. Tabu itu. Ya gimana, Bung Noel? Tentang people power itu Amin Rais. Oke. Namanya perubahan itu selalu dipimpin oleh kaum muda. Siap. Gimana orang tua yang udah bau rentak bicara tentang revolusi? Maaf, Jenderal. Beliau boleh jenderal, tapi apa masih mampu memimpin batalion? Belum tentu. Karena ada persyarat dalam kemiliteran juga soal kekuatan, power dan sebagainya tuh. Mau bicara tentang revolusi juga ada syaratnya. Nggak mungkin model kayak Amin Rais. Itu kan bentuk penolakan. Tadi Pak Yusuf Guru bilang sudah termanifestasi dengan rakyat melakukan apa? People power, kekuatan rakyat. Tapi people power, kekuatan rakyat dengan datangi MSTPS. Gitu. Ada mekanisme kalau ya. Ada Amin Rais itu mempermalukan gerakan politik kita 98 ya, betul. People power yang datang cuma puluhan orang, malu nggak kita? Dia menghina kita sebetulnya. Apa yang Amin Rais lakukan hari ini itu membuat malu saya. Karena dulu ketika kita bicara tentang revolusi, Amin Rais yang menolak gagasan revolusi. Beliau yang bicara tentang reformasi. Orang ini alergi terhadap revolusi. Sekarang bicara tentang revolusi, malu kan? Kecuali dia mampu nggak bawa bebek, 1000 bebek aja, bawa 1000 bebek datang ke rumahnya Jokowi. Suruh bebek aja, jangan orang. Gitu. Cukup menarik ini. Iya, makanya gini, kita kan tahu ya track record masing-masing. Iya. Orang ini punya konsistensi tidak terhadap perjuangan. Jangan menipu. Saya orang yang tidak sepakat dengan penipuan-penipuan berbasis opini, saya benci. Ya, saya sudah terbiasa mengkritik kekuasaan lah. Ya udah teruji lah, di era Orde Baru saya dikomunisin, ini sudah terbiasa. Dan di eranya Jokowi saya diterorisin. Gitu loh. Jadi kita lihat orang-orang yang munafik-munafik ini ketawa aja melihatnya. Gitu. Jangan demokrasi yang sudah lagi bagus-bagus ya ini mungkin mau dibajak lagi dengan gagasan liar. Ini kan gagasan liar. Kita tidak alergi dengan revolusi. Tapi siapa yang mimpin revolusi? Amin Rais. Enggak deh, saya minta maaf aja. Berarti harus ada tokoh lain dong ya. Kita sepakat. Harus ada salah satu syarat revolusi harus masyarakat terorganisir. Punya kesamaan cita-cita. Itu revolusi, syarat dari revolusi. Bukan orang-orang tua yang rentak, yang orientasinya entah kemana, entah nggak tahu lah. Bikin partai umat aja cuma berapa orang. Syukur tuh dilolosin tuh partai umat.
gitu. Ya, ya, ya. Kalau dia mau bicara tentang revolusi, bisa nggak Partai Umat dimobilisir datang ke Solo? Bisa nggak? Kalau benar-benar Partai Umat itu ada orangnya. Makanya kadang-kadang kita ya, saya selalu berusaha untuk kritis lah. Saya tidak punya terlalu apa dengan Amin Rais ya. Kita punya sepakat perjuangan, dia dukung siapa kita tahu. Tapi dalam hal ini norak sekali karena dia punya sejarah menolak revolusi. Siap. Amin Rais itu. Ya sudah aku tahu pernah dia dianiaya juga tuh, atas sikap dan pandangannya, gitu loh. Nah. Jadi ya, Oke. saya sih kalau bicara tentang revolusi, ya kita tidak alergi. Saya juga suka dengan revolusi, kita sepakat dengan revolusi, gitu loh. Realistis ya. Realistis ya. Iya. Ya. Ini Sepakat, kita sudah pada tua-tua. Amin Rais lebih tua dari kita nih, ya kan? Ini kita mampu. Ya. Orang ini ya dulu kalau waktu bilang Jokowi kalau menang di jalan dari Jogja dari Solo atau mana ke Jakarta bolak-balik, itu nggak dilakukan mau bicara tentang revolusi, nggak mungkin. Hari ini kedepannya ada namanya demokrasi, sepakatinnya demokrasi ikut. Oke. Nah kalau demokrasi kan demokrasi sudah saya ingatkan berkali-kali, demokrasi kita dibajak. Ayo dong kita gabung nih kelompok-kelompok revolusioner ini, sepakat yuk kita bicara tentang revolusi. Atau karena mungkin sudah ada amandemen Undang-Undang Dasar, akhirnya konsep demokrasi itu sudut pandangnya berbeda. Siapa yang amandemen? Tanya, Amin Rais bukan. Itu Yang ngomong tanya gitu. Jangan gini. Gelandangan yang sudah tua tidak pantas bicara tentang revolusi. Oke. Gelandangan yang sudah tua tidak pantas bicara tentang revolusi. Oke. Yang bicara tentang perubahan, mereka punya komitmen terhadap perubahan. Oke. Mereka bicara tentang rakyat, mereka punya hak untuk keberpihakannya jelas gitu loh. Oke. Tidak berubah-berubah. Oke. Baik, mungkin Tentang revolusi tapi anti demokrasi. Bicara tentang revolusi tapi anti terhadap revolusi. jadi kontradiktif ya. Iya. Siap, Bung Noyo. Doa aja lah banyak lah. Mungkin ada yang dari audiens mungkin. Halo. Ya, silakan yang dari audiens. Ada. Sambil menunggu saya Oke, silakan Bung. Ya, silakan Bung Yusuf. kebetulan beliau juga aktif 98, punya pengalaman ya, punya empiris, dan di situ ada semacam traumatik juga ya, ada luka dari reformasi yang seharusnya mengemban amanat rakyat, ingin memperbaiki kehidupan bangsa dan negara, ternyata tadi dibajak kemudian menghasilkan satu situasi yang sangat mengerikan lah. Yang bajak siapa? Amin Rais kan? Ya, termasuk salah satu. Amin Rais yang bajak tuh. Dan ini jangan sampai terulang lagi, proses transisi pemerintahan kali ini jangan seperti keledai jatuh di lubang yang sama. Bercermin pada pengalaman reformasi 98 yang jauh sekali dari harapan. Ya, Baik aspek sepakat. konstitusi, aspek demokrasi, dan yang paling penting pada kondisi objektif keadaan atau realitas rakyat Indonesia yang sekarang begitu semakin terpuruk. Jadi harus ada tobatan kubro nih kan gitu ya. Yang nggak usah Buat Pak soal Jenderal, nasional aja, tapi Ya. yang paling penting kesadaran revolusinya semana. seperti Pak Jenderal Tatang bilang, kita harus melakukan refleksi sekaligus evaluasi. Ini menjelang 78 tahun kemerdekaan. Betul. Apa artinya kemerdekaan jika rakyat tidak punya tanah? Betul. Apa artinya kemerdekaan jika rakyat tidak bisa memenuhi hak-hak Nah konstitusinya? itu yang namanya revolusi. Ya. Apa artinya kemerdekaan jika kemudian rakyat tidak bisa bekerja, tidak mampu menghidupi diri dan keluarganya dan saudara-saudaranya? Apa artinya kemerdekaan jika kemudian bangsa ini seperti pengemis yang kemudian hidupnya, masa depannya bergantung pada kepentingan-kepentingan dan kekuasaan bangsa asing? Nah, ini yang harus menjadi catatan penting dan pelajaran supaya kita mampu melewati proses transisi kekuasaan ini ya dengan cara yang elegan, dengan mengedepankan aspek-aspek konstitusi, itu baru namanya aspek demokrasi. revolusioner. Ya. Kalau kita bicara revolusi, ya semua tahulah bahwa ada syarat-syarat revolusi. Ya, Yang betul. pertama situasi kondisi Demokrasi objektif, sosial. kondisi subjektif, adanya momentum yang tepat dan adanya pemimpin yang Oh, berani. ya. Nah, kita sekarang sesungguhnya memiliki saluran itu, memiliki kemudian apa yang disebut gravitasi itu, tetapi kita juga memiliki konstitusi, memiliki demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan konsensus bersama. Capeklah sudah kita, dan betapa lelahnya, bahkan mengerikan kalau kita harus berdarah-darah kembali. Sesama anak bangsa konflik, sesama anak bangsa saling bunuh, ya. Ini harus dihindari. Cukup pengalaman kita di tahun 26, di tahun 48, di tahun 65, di tahun 98. 77. Di mana semuanya rakyat yang menjadi
menjadi korban. Ya. Elit politik bermain-main dengan uang dan kekuasaan. Nah, itu yang harus kita hindari, Jadi kembali betul. seperti yang disampaikan kepada kawan saya Noel. mudah-mudahan bisa mendukung Anies ke depannya. Amin. Ya, kita perkuat gitu basis konstitusi demokrasi kita supaya bangsa ini bisa melewati transisi pemerintahan atau kekuasaan yang lebih baik dan Saya mendukung, Siap. efektif. saya mendukung Anies detik ini. Ah. Beliau itu bagus untuk demokrasi. Ya. Ya. Nanti setelah pertemuan ini akan ada pertemuan dan Ah, jadi. terbatas. Siap, siap. Ya. Baik, kita lihat dari kita lihat tanggapan dari audiens dulu ya. Siapa yang masuk nih? Bang Hasbullah mungkin. Saya 10 menit lagi geser ya. Oke, siap. Dari timnya Prabowo ini ada mendukung keberadaannya Bang Anies. Oh, Sinta, ada yang lain mungkin. Nah, itu Yang lain. Demokrasinya. ujung. Bang Hasbullah gimana? Mbak Sinta sebentar ya. Bang Hasbullah dulu nih. Sebentar ya Mbak Sinta ya. Oke. Bang Hasbullah, tanggapan mungkin? Ya, Ah, ya, saya kira saya sedikit menanggapi Bang Yusuf ya. Ya. Kalau politik identitas dalam bentuk jati diri itu sih oke, tapi kalau politik identitas menjadi kapital kekuatan untuk merebut kekuasaan itu akhirnya sosial kultur masyarakat terbelah, tereduksi gitu loh. Kita tidak mau lagi Pilpres ini melahirkan kelompok-kelompok di masyarakat yang saling menghujat, Iya. saling menghina, satu sama lain saling membenci, itu saya kira harus kita hindari. Bagaimana kita dorong calon-calon presiden kita yang akan berkompetisi ini untuk mari mereka menjual gagasan. Coba bukti setuju. apa bukti mereka cinta kepada bangsa ini, apa gagasan dia terhadap perekonomian bangsa ini, terhadap sumber daya alam ini, terhadap keamanan bangsa ini gitu, terhadap masa depan generasi muda ini. Kita kira jauh lebih produktif kita diskursus kaitan dengan gagasan, saya kira. Betul. Cukuplah kita tidak mau lagi Pilpres ini melahirkan paksi-paksi kelompok yang saling menghina, menghujat dan tidak memberikan rasa kedamaian, saya kira gitu. Baik. Ya. Siap, terima kasih Bang Hasbullah. Ya, yang lain? Coba apa Bang kawan Noel mau Soal definisi ya. Iya. Kan gampang sekali membuat stigma tanpa ada sebuah definisi yang pas. Iya. Sama halnya ketika orang menyampaikan atau menstigma seseorang misalnya dengan kata intoleran, kemudian Menarik nih. politik identitas. Kita nggak tahu definisi politik identitasnya seperti apa. Oke. Karena setiap orang lahir dari kecilnya sudah punya identitas yang manakah gitu loh. Kemudian sama aja ketika kekuasaan menstigma kita misalkan dengan kelompok radikal. Kelompok radikal kan sudah ada semacam penyelewengan arti atau definisi dari radikal. Karena kayak saya, pemimpin-pemimpin republik ini lahir dari kaum radikal. Betul. Siapa yang tidak, ya kan? Nah ini mengerikan sekali ketika negara atau entitas negara coba membajak sebuah Istilah arti diksi atau apa gitu istilahnya gitu, semantik ya, Semantik. itunya yang mudah sekali. Ya tadi sih ada persepsi yang menurut saya ya mungkin definisinya nggak ketemu. Bung Hasbullah tadi memang tidak nyaman dengan politik identitas. Mungkin sama definisinya dengan saya. Misalnya orang yang membawa punya orientasi kekuasaan tapi dia coba membawa agamanya untuk menakuti agama yang lain, dan sebetulnya itu tidak terjadi gitu loh, tapi itu mengkhawatirkan gitu loh. Makanya definisinya dulu soal politik identitas itu apa, jadi punya kesamaan. Ketika kita berkomentar sama, menjawab juga sama. Ini kan nggak tahu kan politik identitas itu apa. ada distorsi pemahaman terhadap istilah-istilah Iya, itu ya, ada narasi itu distorsi. Sekarang gampang aja lemparnya dulu. Oh dia kelompok radikal. Jadi orang, loh, kita ini lahir dari kelompok radikal. Saya melawan Orde Baru itu pengen dari akar-akarnya. Radikal. Namanya kata radik. Gitu loh. Ya, betul. Makanya saya bilang kacau ini bangsa ini semakin kemari lah. Nah bahayanya ya inilah. Ketika ada entitas di lingkaran kekuasaan coba ingin membajak demokrasi, ya begini jadinya. Tadi saya sepakat dengan apa yang Pak Hasbullah sampaikan tadi. Udahlah kita muak dengan polarisasi 2014, 2018.
yang dikorbankan bangsa ini, atas demokrasinya dikorbankan, banyak yang dikorbankan. Itu bersumber dari penyimpangan elit ya. Nah, itu dari apa? Abuse. Abuse of power dari penyimpangan ya. Makanya saya bilang berkali-kali sampaikan, mereka sudah teredukasi, yang harus diedukasi adalah kekuasaan. Gitu. Yang harus dididik itu kekuasaan. Ya, Gitu. ya. Oke, Saya rasa itu ya. Ya, ya. Siap, Bung Noel. Terima kasih Akbar ya. Oke, siap Bung Noel. Terima kasih Om. Ya, Bung Noel pamit dulu. Bisa bro. Betul. Bisa dulu. Bang Noel ya. Berapa? Oh iya ya. Ini kesepakatan soal Anies Sorry. bicara di luar ya. Oh iya dong. Ini kawan baik, ini kawan baik. Wow. Pejuang. Judulnya gitu. Noel .2 saya mendukung Anies. Ini kawan baik. Ini kawan baik. Ini pejuang, kawan baik ini. Bung, saya nggak nganter Bung ya. Saya menarik nih. Ya. Mungkin dari Pak Jenderal nih tanggapan dari bahasa Bung Noel tadi. Ya, ini sangat menarik ya. Tapi pertama-tama saya mengapresiasi, menghormati 3 nama aset bangsa ini, Pak Ganjar Prabowo maupun Pak Anies. Dan tidak menutup kemungkinan akan muncul kembali. Nah, ini kan baru nanti Oktober kan? Ya. Ya bisa saja ya, Datang muncul dari dulu kembali. gitu. Ya, karena memang dalam politik ini si A hari ini mendukung si B. Besok bisa beralih Ya. kan dalam waktu hitung hari, apa ini 3 bulan. Masih dinamis ya. Nah, masih dinamis, masih muncul. Nah, yang saya garis bawahi tadi dari Bang Manuel bahwa yang menghancurkan demokrasi ini bukan rakyat, betul, bukan rakyat. Rakyat itu yang ikut, termasuk juga dari Bang Yusuf, bahwa ini yang menghancurkan demokrasi adalah elit bangsa. Itu saya sangat setuju. Maka dari itu saya mohon kepada elit-elit bangsa, ya, sadarlah saudara-saudara, ya, bahwa semuanya kita berjuang adalah untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Ya, toh? Kita lihat situasi kondisi sekarang ini, ya, persatuan dan kesatuan, apakah tambah raket, ya, atau malah buyar? Saya tidak akan menyebutkan, silakan saja saudara-saudara yang melihat sendiri, yang merasakan sendiri, yang mengamati sendiri, silakan. Terus juga dari Bang Yusuf tadi mengatakan tentang politik identitas, ya toh? Ini kok politik identitas kok muncul begitu ada ya calon presiden ya yang notabene Pak Anies ya. Saya beberapa bulan yang lalu dalam diskusi-diskusi kebangsaan, saya sampaikan bahwa politik identitas itu tidak ada. Ya, politik identitas itu ya dimunculkan dan digoreng oleh pihak-pihak tertentu ya untuk mendolimi pihak lain dengan menyebarkan berita-berita hoak. Karena mereka tahu ya dengan buzzer-buzzernya untuk menyerang dan membumingkan politik identitas. Apa rakyat tahu nggak politik identitas? Identitas saya, agama saya Islam. Ya, saya ke masjid. Ya, saya ikut di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Karena identitas saya Islam. Nggak mungkin ke tempat yang lain. Wajar, kecuali kalau saya tidak pernah ke pondok-pondok pesantren, ke masjid-masjid, atau menolak orang ke masjid, ya toh? Terus bagaimana? Dan yang sangat disayangkan juga ada satu pernyataan dari tokoh elit kita bahwa dengan membuli, dengan mendolimi, dengan memfitnah pihak tertentu, itulah merupakan suatu demokrasi, strategi demokrasi. Gila, saya bilang. Konyol ini. Ya, tetapi saya yakin rakyat Indonesia bisa menilai ya elit-elit kita ini yang biasanya berbicara di televisi itu atau di berita-berita nasional tentang apakah benar ya moral daripada elit-elit bangsa kita ini. Nah, untuk itu saya minta juga kepada
khususnya kepada Bapak Presiden ini, ya, tegakkan demokrasi, ya, tegakkan betul demokrasi, ya toh. Jangan sampai ada elit-elit saling fitnah memfitnah. Ya, yang dulunya dia bersahabat hanya gara-gara pemilu, ya toh, jadi berseberangan, jadi saling fitnah. Ini sangat disayangkan elit-elit. Bagaimana dengan rakyat? Rakyat kita pun juga, saya merasa prihatin juga. Dengan uang Rp100.000 atau Rp50.000, kalau Rp100.000 untuk 5 tahun, saudara-saudaraku, Anda ini hanya dibayar ya Rp55,5 per hari. Ya toh, Anda selama 5 tahun akan menderita. Banyak yang mengadu kepada saya, bagaimana Pak Jenderal, bagaimana Pak Jenderal? Ya sudah, saya bilang, mau bagaimana kamu? Ya saya bilang, bagaimana kamu? Oh, kamu memilih ya yang tidak sesuai. Ya sekarang terima aja. Saya bilang, makanya kepada seluruh rakyat Indonesia, demi untuk kesejahteraan saudara-saudara sekalian dan utuhnya negara Kesatuan Republik Indonesia, pilihlah nanti, ya, karena sekarang belum ada satu calon presiden pun, belum ada, baru baca pres, bakal calon presiden. Nanti kalau sudah ditentukan oleh KPU bahwa si A capres ini, ya, si B, si C, baru saudara bisa dukung, dan saudara dukung juga ngelihat juga apa yang dilihatnya, gitu, tentang rekam jejak daripada mereka. Ya, harus berkomitmen, ya. Saudara pun juga. Ini sekarang ya bukan apa-apa, ya. Saudara bisa merasakan sendirilah, ya. Saya pun juga merasa prihatin, beberapa kelompok yang tadinya bersatu itu terpecah belah, ya toh. Sekarang masalah purnawirawan TNI Polri, para petinggi-petinggi jenderal, ada di kelompok A, ada di kelompok B, ada di kelompok C. Ya toh? Saya juga menghimbau, kalau memang itu untuk perubahan nanti, ya toh, silakan saja, tetapi jangan bertabrakan, bersiteru dengan kelompok-kelompok yang ada di tempat-tempat lain. Ini akan sangat membahayakan, karena mau tidak mau, para purnawirawan pun juga itu bisa mempengaruhi yang aktif. Ini kan akan membahayakan. Nah, terus juga kalau ada rencana tentang people power, ini ya memang sudah ada, ya boleh aja gitu kan. Tetapi ini jangan sampai terjadi. Permasalahannya ini, bangsa ini akan hancur, ya, akan hancur, betul, kalau terjadi people power. Tetapi kalau dalam keadaan terpaksa, ya mungkin rakyat sendiri yang menentukan dengan tokoh-tokoh yang memang betul-betul demi rakyat, bangsa, dan negara. Ya, saya berada di tengah-tengah, saya ada di dalam poros alternatif, dan saya juga ingin, ya, bahwa tokoh-tokoh dari ketiga calon ini, ya, mari saya siap untuk memfasilitasi, tetapi ya jangan dipengaruhi saya. Tetapi bagaimana bangsa ke depan, dan bagaimana saudara untuk berpolitiklah yang santun, ya, demi untuk rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kelompok maupun golongan. Ini sangat membahayakan, karena semua rakyat Indonesia itu loh anak-anak saudara. Kalau saudara jadi presiden, ya, itu anak-anakmu, ya, itu rakyatmu semua, sama dengan anak-anak kandungmu, ya. Rakyat itu samakan dengan anak-anak kandungmu. Rangkul demi untuk NKRI. Saya kira begitu dari saya, ya. Mungkin sedikit dari saya, ini sebelum bergeser karena udah ditunggu. Ya, saya pikir diskusi kita pada sore hari ini sudah mengkerucut dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Purnawirawan. Jadi semacam underline, ya, perlu ditekankan. Pertama, soal politik identitas. Kalau masih ada yang memainkan narasi-narasi itu, kemudian juga mencoba mempolitisasinya, apalagi mengkapitalisasinya, coba salahkan saja Bung Karno sebagai salah satu pendiri bangsa ini. Bung Karno itu pelaku politik identitas sejati.
Ya, kenapa? Karena dia telah membangun kekuatan-kekuatan bangsa Asia Afrika terjajah melalui konferensi Asia Afrika. Dan itu adalah bentuk dari sebuah politik identitas di mana mereka menolak apa yang disebut dengan eksploitasi manusia atas manusia, eksploitasi bangsa atas bangsa. Bung Karno juga telah mengumandangkan, mengkampanyekan Trisakti, ya, sebagai wujud dalam bidang politik yang ingin bangsanya itu memiliki kesetaraan, egaliter, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa asing yang notabene menjadi bangsa kolonial, bangsa Eropa, bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Nah, itu adalah beberapa catatan-catatan, belum lagi ketika Bung Karno mencoba mengangkat yang namanya dekon, ya, yang mencoba mengangkat yang namanya apalagi ya istilahnya itu banyak, banyak sekali lah ya, yang semuanya merupakan cerminan politik identitas di dalam kancah perpolitikan nasional. Nah sekarang siapalah, apakah itu orang nasionalisme, orang PDIP atau oligarki yang punya irisan kuat, berani nggak mengatakan Bung Karno menggunakan politik identitas? Ya, berani nggak? Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Terus kedua, saya setuju bahwa bangsa ini telah menyediakan ruang demokrasi dan tahapan-tahapan konstitusi yang harus kita jalankan bersama, komitmen. Ya, dalam konteks Pilpres ini sudah ada 3 baca pres yang mengemuka. Ada nomor 1 Pak Anies, nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Pak Ganjar. Bukan urutan hasil Pilpresnya ya, ini nomor urutnya aja ya. Ya, saya nyatakan bahwa marilah kita semua anak bangsa mengawal proses ini. Kita komitmen konsisten bersama menjalankan proses-proses demokrasi dan konstitusional. Terkait soal capres ini, iya tentunya dengan sehat pula. Ya kepada ketiga capres ini khususnya kepada pendukungnya, silakan berikan kebebasan pada rakyat untuk memilih. Itu hak demokrasi, hak konstitusi rakyat. Tentunya dengan beberapa tolak ukur dan indikator. Kita tidak mau bangsa ini kemudian dipimpin oleh pemimpin yang menjadi boneka atau jongos oligarki. Ada ukuran-ukurannya. Misalnya pertama adalah integritas, kapasitas dan akuntabilitas. Ada rekam jejak, prestasi, penghargaan, nasionalisme dan paling penting adalah humanisme. Ya. Ya seperti kata Rocky Gerung kan, etikabilitas dan moralitas. Ya, jadi itu biarkan tolak ukur dan indikator itu yang kita serahkan kepada rakyat. Rakyat sudah cerdas, rakyat bisa memilih. Tentunya tanpa intervensi, tanpa kemudian ada rekayasa dan tanpa manipulasi dari institusi-institusi negara yang berwenang menyelenggarakan proses demokrasi itu, termasuk KPK, termasuk KPU, termasuk ya mungkin kalau perlu PSSI lah ya, yang sekarang mengusik abrik-abriknya itu hanya untuk kepentingan capres kan nggak sehat. Dan yang paling utama di atas semua itu adalah penyelenggara negara pada level top, pada level atas seperti presiden, menteri, ya jangan sampai kemudian menempatkan dunia usaha oligarki ini ikut-ikut mengatur negara, bahkan pemerintah di bawah kendali oligarki, supaya rakyat bisa menemukan pemimpin yang sejati, yang mampu meneruskan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan meneruskan keinginan para the founding fathers. Itu saja harapan kita. Biarlah keberagaman ini, kemajemukan ini menjadi kebinekaan sekalipun dalam pesta demokrasi atau Pilpres 2024 yang akan mendatang. Saya menyampaikan itu saja dan sekali lagi saya mohon diri pamit ya karena ditunggu teman. Oke, ini saya sangat setuju ya. Betul. Memang demokrasi harus ditegakkan, ya. Kedaulatan memilih calon presiden ada di tangan rakyat, ya, bukan oleh 1 atau 2 elit bangsa ini, ya. Mana yang kita sebut dengan dengungkan waktu itu bahwa pemilu jujur, adil, bebas dan rahasia. Sekarang udah nggak kedengaran lagi. Dulu kan ada nyanyinya, ya. Pemilihan umum telah memanggil kita, ada. Nah, seperti itu. Ya mudah-mudahan lah saya hanya mengimbau lah kepada elit-elit bangsa ini, ya, bahwa kita ini udah udah usia, ya, pikirkanlah anak cucu kita ke depan. Ya, biarlah mereka nanti yang akan memimpin. Makanya sekarang berikanlah suatu apa itu? Kesempatan. Proses demokrasi itu yang benar, ya, demi untuk Indonesia. Ya, Indonesia dengan berbagai macam kekayaan yang harusnya Indonesia ini
mengelola sendiri dan Bisa mengelola sendiri, bisa kuat, yaitu rakyatnya bisa sejahtera. Dulu tahun 90 sekian bahwa 2015 Indonesia akan menjadi negara superpower di Asia Raya. Tetapi sekarang ya mohon maaf, seperti ini keadaannya. Saya yakin sekali lagi pada saudara-saudaraku, elit-elit bangsa, marilah kita berpikir bahwa semuanya itu adalah untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Dan saya siap memfasilitasi dengan tokoh-tokoh siapapun juga untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Tatang, Pak Jenderal Tatang yang luar biasa sebagai salah satu purnawirawan TNI yang masih punya komitmen konsisten terhadap kebangsaan, terhadap masa depan. Saya tidak akan goyah. Tokoh Jawa Barat juga, ya. Dan juga teman-teman yang telah menyediakan ruang dan tempat untuk kita berdiskusi. Sekali lagi kita berharap Indonesia ke depan lebih baik. Amin. 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 Terima Amin. kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan atau melukai. Nggak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenderal, maaf, kontak Pak Jenderal, tolong terus semangat ya, jangan sampai bangsa ini hancur. Iya. Siap. Oh iya, siap. Ya. Siap. Thank you. Mas Haji luar biasa pejuang media nih.